Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Baiklah, kita berkumpul bersama-sama dan kita dapat mendengarkan akan nasihat firman Tuhan di dalam buku Amanat kepada Orang Muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan biarlah kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-139 dengan judul Pengaruh Pergaulan. Pengaruh pergaulan. Sudah pasti bahwa orang-orang muda akan mempunyai teman-teman bergaul, dan mereka itu sudah sepatutnya merasai pengaruh teman-teman sepergaulan itu, bahwa adalah tali rahasia yang mengikat jiwa-jiwa bersama-sama sehingga hati seorang menyambut hati yang lain, seorang menangkap cita-cita, gerak-gerik hati, semangat dari orang yang lain. Pergaulan ini boleh menjadi satu berkat ataupun satu laknat. Bertambah baik dalam kelakuan, dalam perangai, dalam pengetahuan, atau sebaliknya. Dengan membiarkan dirinya lalai dan kurang setia, mereka mungkin mendatangkan pengaruh yang merendahkan derajat. Soal memilih teman bergaul adalah satu soal yang harus dipelajari oleh murid-murid untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Di antara orang-orang muda yang mengunjungi sekolah-sekolah, kita akan selalu terdapat dua kelas, yaitu orang-orang yang berusaha menyenangkan Tuhan dan menurut guru-gurunya, dan orang-orang yang dipenuhi dengan roh pendurhakaan. Kalau orang-orang muda turut orang banyak untuk melakukan kejahatan, maka pengaruhnya akan ditaruhkan pada pihak musuh semua jiwa. Mereka akan menyesatkan orang-orang yang tidak menghasratkan asas-asas kebaktian yang tidak menyimpang. Benarlah ucapan yang berbunyi, "Tunjukkanlah teman-teman sepergaulanmu kepadaku, dan saya akan menunjukkan watakmu." Orang-orang muda gagal menyadari betapa terpengaruh watak maupun nama baik mereka. Dipengaruhi oleh teman-teman bergaul pilihan mereka, seorang memilih pergaulan dengan orang-orang yang perasaannya dan tabiat serta kelakuannya berkenan di hatinya. Orang yang menyukai pergaulan orang-orang bodoh dan jahat daripada pergaulan orang yang budiman dan baik, menunjukkan bahwa tabiatnya bercacat. Perasaan dan kelakuannya boleh jadi pada mulanya sama sekali berlainan dari perasaan dan kelakuan orang-orang dengan siapa ia coba hendak bergaul. Tetapi makin lama ia bergaul dengan kelas tersebut, segala pikirannya dan perasaannya berubah. Dia mengorbankan asas-asas yang benar, dan dengan tiada terasa dan tidak terhindarkan lagi, terbenamlah ia ke dalam derajat teman-teman sepergaulannya itu. Sebagaimana satu sungai selalu berisi bahan-bahan dari tanah dari mana dia mengalir, begitulah pula asas-asas dan kelakuan orang-orang muda senantiasa diwarnai dengan tabiat teman-teman sepergaulannya. Jadi pengaruh daripada pergaulan, ya, khususnya bagi orang-orang muda, banyak sekali hal-hal yang salah yang kita salah ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini dijelaskan bahwa kita harus berusaha, ya, menyenangkan Tuhan dan menurut akan setiap ajaran daripada orang tua kita. Ya, kalau orang-orang muda turut mengambil dalam melakukan hal-hal kejahatan, ya, maka mereka akan berada di dalam lingkaran musuh. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan pergaulan kita, ya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuatan tabiat itu terdiri dari dua hal, kuasa kemauan dan kuasa mengendalikan diri sendiri. Banyak orang muda sudah salah sangka hawa nafsu yang kuat dan tidak direm sebagai tabiat yang kuat, ya. Tetapi hal yang sebenarnya adalah bahwa orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya ialah seorang yang lemah. Kebesaran dan kemuliaan yang benar dari seorang manusia diukur oleh perasaannya untuk mengalahkan diri sendiri. Orang yang paling kuat adalah dia yang meskipun tajam perasaannya terhadap hinaan, masih tetap menahan hawa nafsu dan mengampuni musuh-musuhnya.
Ya, sama seperti Yesus pada saat dia berada di dunia ini, banyak sekali orang yang tidak senang dengannya, orang yang menghinanya. Tetapi di situ Yesus ya, dia menahan akan hawa nafsunya dan dia mengampuni musuhnya. Ya, ini adalah contoh yang baik yang harus kita tiru. Tuhan sudah memberikan kuasa pikiran dan moral kepada kita, tetapi buat sebagian besar masing-masing adalah arsitek dari tabiatnya sendiri. Tiap-tiap hari lembaga itu makin dekat sampai kepada kesempurnaannya. Perkataan Tuhan menggambarkan kita supaya berhati-hati bagaimana kita membangun supaya melihat bahwa bangunan kita itu dialaskan atas batu zaman. Waktunya akan datang apabila pekerjaan kita itu akan berdiri dinyatakan sebagaimana adanya. Sekaranglah waktunya bagi semua orang menumbuhkan kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, supaya mereka itu dapat membentuk tabiat demi kegunaannya dalam dunia ini untuk kehidupan yang lebih mulia pada akhirat. Iman di dalam Kristus sebagai satu juru selamat pribadi akan memberikan kekuatan dan keteguhan kepada tabiat. Semua orang yang mempunyai iman yang tulen dalam Kristus akan mempunyai pikiran yang tenang, mengingat bahwa mata Tuhan selalu mengamat-amati mereka, dan hakim segala manusia sedang menimbang nilai batin, dan makhluk-makhluk rahasia surga sedang mengamat-ngamati untuk melihat bentuk tabiat yang bagaimana yang sedang ditumbuhkan. Sebabnya kenapa begitu banyak kesalahan yang besar-besar sudah diadakan oleh orang-orang muda ialah karena mereka itu tidak belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah hidup lebih lama dari mereka. Pelajaran-pelajaran tidak mampu melewatkan begitu saja dengan mengolok atau meremehkan peringatan dan nasihat ibu bapa dan guru-guru. Mereka harus berpegang teguh atas tiap-tiap pelajaran serta insaf pula keperluan mereka akan pengajaran yang lebih dalam daripada pelajaran yang dapat diberikan manusia. Apabila Kristus berdiam dalam hati melalui iman, maka rohnya menjadi satu kuasa untuk membersihkan dan menghidupkan jiwa. Kebenaran dalam hati tidak akan mempunyai pengaruh yang memperbaiki hidup. Biarlah pelajar-pelajar yang jauh dari rumah ibu bapaknya, yang tidak lagi dibawa pengaruh langsung dari ibu bapaknya, ingat bahwa mata bapaknya yang di surga selalu memandang mereka itu. Dia mencintai orang-orang muda, dia mengetahui segala keperluan mereka, dia mengerti akan segala pencobaannya, dia melihat dalam mereka itu kemungkinan-kemungkinan yang besar dan selalu bersedia menolong mereka itu mencapai ukuran yang setinggi-tingginya kalau saja mereka itu insaf akan keperluan dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Ya, hai pelajar-pelajar, siang dan malam doa ibu bapa dinaikkan kepada Tuhan oleh sebab engkau. Perhatiannya yang penuh kasih sayang selalu mengikuti engkau tiap-tiap hari. Dengarlah seruan dan amaran mereka itu, dan tetapkanlah dalam hati bahwa oleh segala sesuatu yang ada dalam kuasamu, engkau akan mengangkat dirimu di atas segala kejahatan yang mengelilingi engkau. Engkau tidak dapat melihat betapa khianatnya musuh itu bekerja untuk merusakkan pikiran dan tabiatmu serta menumbuhkan asas-asas yang tidak baik dalam engkau. Engkau boleh jadi tidak melihat bahaya yang sungguh dalam waktu engkau mengambil langkah yang pertama dalam kesia-siaan dan kepelisiran, dan berpikir bahwa apabila engkau ingin mengubahkan jalanmu, engkau dapat berbuat yang benar seperti gampangnya engkau berbuat yang demikian sebelum engkau menyerahkan diri kepada perbuatan yang salah. Tetapi hal yang demikian itu satu kesalahan besar adanya. Dengan memilih kawan-kawan yang jahat, banyak orang yang sudah terpimpin selangkah demi selangkah dari jalan karunia ke dalam pelanggaran yang sedalam-dalamnya dan percabulan yang pada satu waktu mereka pikir mustahil bagi mereka akan terbenam ke dalamnya. Ya, jadi ini hal-hal yang harus dihindarkan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang menjatuhkan akan kehidupan kita sehingga nama baik kita tercemar. Ya, pelajaran yang menyerah kepada pencobaan melemahkan pengaruhnya bagi kebaikan. Dan barang siapa yang menjadi perkasa musuh semua jiwa melalui perbuatan yang salah, mesti memberikan perhitungan kepada Tuhan akan segala bagian yang dilakukannya dalam meletakkan batu sontohan dalam jalan orang-orang lain. Mengapa mereka itu menjadi
perkakas untuk mencobai orang-orang lain? Sebaliknya, mengapa mereka itu tidak mau belajar untuk menolong dan memberanikan sesamanya, pelajar-pelajar dan guru-gurunya? Adalah satu kehormatan untuk membantu gurunya dan memikul segala tanggung jawab dan menghadapi segala kebingungan yang mana setan mau adakan dengan luar biasa beratnya dan memenatkan. Mereka dapat menimbulkan satu suasana yang dapat menolong banyak orang. Ya, tiap-tiap pelajar boleh bergembira bahwa dia sudah berdiri pada pihak Kristus, menunjukkan pengharapan pada peraturan, kerajinan dan penurutan, serta menolak untuk memberikan setitik dari kesanggupannya atau pengaruh kepada musuh besar dari segala yang baik dan meninggikan. Ya, orang muda yang tetap bersangkut paut dengan juru selamat bukannya tak akan terkendalikan. Mereka tidak akan mempelajari kesenangan diri sendiri serta memuaskan segala kemauan hatinya. Oleh sebab mereka itu bersatu dengan Kristus dalam roh. Ya, mereka itu akan bersatu pula dengan Kristus dalam perbuatan. Ya, pelajar-pelajar yang lebih tua dalam sekolah-sekolah kita harus ingat bahwa adalah dalam kuasa mereka itu untuk membentuk tabiat dan adat kebiasaan pelajar-pelajar yang lebih muda. Tuhan akan menjadi pembantu semua orang yang meletakkan percayanya dalam Dia. Semua orang yang berhubungan rapat dengan Kristus mempunyai kesukaan dalam genggamannya. Mereka itu mengikuti jalan yang dipimpin juru selamatnya, dan oleh karena Dia mereka menyalibkan daging serta dengan segala kecintaan dan hawa nafsu. Mereka telah membangunkan pengharapannya atas Kristus, dan gelombang dunia tidak berkuasa menghanyutkan mereka itu dari alasan yang kuat itu. Ya, jadi betapa pentingnya untuk membentuk tabiat kita, ya, khususnya bagi orang-orang muda. Seringkali tabiat kita menunjukkan tabiat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, ya, renungan pada saat ini memanggil masing-masing kita. Biarlah kita membuang akan setiap sifat-sifat kita yang buruk, gantikanlah itu dengan karakter Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya pada saat kita menempuh akan pendidikan. Ya, mungkin banyak kesulitan-kesulitan, halangan-halangan yang kita hadapi. Ya, jangan pernah kita menyerah. Ya, serahkanlah semua itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Terserah padamu, hai orang muda, laki-laki dan perempuan, untuk menetapkan apakah engkau akan menjadi orang yang dipercayai dan setia, siap sedia dan teguh mengambil pihak yang benar di bawah segala macam keadaan. Inginkah engkau membentuk adat kebiasaan yang benar? Maka carilah pergaulan orang-orang yang sehat dalam batin, yang tujuannya berarah kepada sesuatu yang baik. Saat-saat yang indah dari masa pintu kasihan sudah diberikan supaya engkau dapat membuang tiap-tiap cacat dari tabiatmu. Ya, dan dalam hal inilah engkau harus berusaha melakukannya, bukan saja supaya engkau mendapat hidup yang akan datang, melainkan supaya engkau boleh berguna dalam hidup ini. Satu tabiat yang baik adalah satu modal yang lebih berharga daripada emas atau perak. Tiadalah yaitu dapat diganggu oleh kegemparan atau keadaan jatuh miskin, dan pada hari apabila segala harta benda dunia akan dihapuskan semuanya, dia akan membawa keuntungan yang baik. Keikhlasan, keteguhan, dan ketekunan adalah keadaan-keadaan yang harus diusahakan oleh semua orang untuk mempertumbuhkannya. Karena yang demikian itu membungkus si pemakainya dengan satu kuasa yang tidak bisa tertahan, satu kuasa yang membuat dia kuat untuk melakukan kebajikan, kuat untuk melawan kejahatan, kuat untuk menanggung segala kesukaran. Cinta akan kebenaran dan satu perasaan bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan adalah pendorong yang terbesar kuasanya. Untuk memperbaiki pengetahuan dengan adanya dorongan untuk bertindak, maka si pelajar itu mustahil menjadi seorang yang membuang-buang waktu saja. Dia akan selamanya bersungguh-sungguh hati. Dia akan belajar sebagaimana di bawah pengawasan Tuhan, serta mengetahui bahwa seluruh surga dikerahkan dalam pekerjaan pendidikannya. Dia akan menjadi seorang yang berpikir mulia, murah hati, lemah lembut, ramah tamah, mantap seperti Kristus. Hati dan pikiran akan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi inilah pelajaran bagaimana orang-orang muda dapat, ya, membuat batasan melalui pergaulan-pergaulan yang salah.
Jangan sampai kita terjerumus lebih dalam. Tapi pada saat kita mendengarkan nasihat ini, baiklah kita sadar dan kita berdoa, meminta Tuhan supaya Tuhan dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik. Baiklah, kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.